teman-teman semuanya, selamat datang di channel Belajar bareng Hanum. Jadi di sini kita bakal bahas teori-teori pendidikan, tapi dengan cara yang ringan dan gak bikin ngantuk. Nah, kali ini aku mau ngajak kalian kenalan sama salah satu teori belajar paling dasar tapi paling penting, yaitu teori behavioristik. Mungkin kamu pernah dengar kata bisa karena biasa. Nah, itu sebenarnya gambaran sederhana dari teori ini. Yuk kita bahas dari awal, biar kalian gak cuma hafal teorinya, tapi juga ngerti gimana cara menerapkannya di kehidupan nyata. Jadi gini teman-teman, teori behavioristik muncul sekitar awal abad ke-20. Waktu itu, para ilmuwan mulai penasaran, gimana sih manusia sebenarnya belajar? Apakah karena berpikir atau karena kebiasaan? Lalu muncullah pandangan bahwa belajar itu bukan soal isi pikiran, tapi soal perubahan perilaku yang bisa diamati. Artinya, seseorang dianggap belajar kalau ada perubahan dalam tindakannya setelah mendapatkan stimulus atau rangsangan tertentu. Misalnya gini, kamu belajar naik sepeda, awalnya jatuh-jatuh terus, tapi karena terus mencoba dan memperbaiki cara mengayuh, lama-lama kamu bisa. Nah, perubahan dari jatuh ke bisa menjaga keseimbangan itu contoh hasil belajar menurut behavioristik. Sekarang kita kenalan sama para tokoh penting teori ini. Ada 3 nama besar yang wajib kamu ingat. Pertama, Ivan Pavlov adalah seorang ilmuwan dari Rusia. Dia terkenal dengan eksperimen anjing Pavlov. Jadi, setiap kali Pavlov membunyikan bel, dia memberi makan anjingnya. Lama-lama, setiap kali bel berbunyi, si anjing langsung mengeluarkan air liur meskipun gak dikasih makanan. Dari situ, Pavlov membuktikan bahwa perilaku bisa dibentuk lewat asosiasi antara stimulus dengan respons. Kedua, Edward Thorndike yang menciptakan Law of Effect alias hukum akibat. Dia bilang kalau suatu tindakan menghasilkan efek yang menyenangkan, maka tindakan itu cenderung akan diulang. Tapi kalau hasilnya nggak enak, perilaku itu bakal dihindari. Dan yang ketiga adalah B.F. Skinner, tokoh paling terkenal dari teori behavioristik modern. Skinner memperkenalkan konsep operant conditioning, yaitu belajar melalui konsekuensi. Kalau kita diberi reward atas tindakan baik, kita akan mengulanginya. Tapi kalau diberi punishment, kita cenderung akan menghindari tindakan tersebut. Dari ketiga tokoh tadi, kita bisa simpulkan beberapa konsep penting dalam teori ini, yaitu yang pertama, stimulus dan respons. Belajar terjadi karena hubungan antara rangsangan dan reaksi. Kedua, pengulangan. Perilaku terbentuk lewat latihan berulang. Ketiga, penguatan atau reinforcement, yaitu pemberian penghargaan atau hukuman untuk membentuk perilaku tertentu. Jadi, behavioristik itu fokusnya bukan di pikiran, tapi di apa yang bisa diamati, seperti tindakan nyata seseorang. Terus, bagaimana penerapannya di dunia pendidikan? Banyak banget. Contohnya, guru memberikan pujian atau stiker bintang kepada siswa yang menjawab benar. Itu bentuk positif reinforcement atau penguatan positif. Sementara itu, jika ada siswa yang tidak mengerjakan PR dan guru memberi teguran, itu bentuk punishment agar perilaku tersebut tidak terulang. Di kelas, teori ini sering digunakan dalam pembiasaan, seperti membiasakan siswa datang tepat waktu, mengerjakan tugas, dan berbicara sopan. Dengan latihan berulang dan penguatan yang konsisten, perilaku baik bisa terbentuk secara otomatis. Jadi, jangan heran kalau guru kalian sering bilang, ayo biasakan disiplin dari sekarang, karena itu merupakan bagian dari strategi teori behavioristik. Tapi, tentu saja, teori ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, behavioristik
Kelebihannya, behavioristik mudah diterapkan dan efektif membentuk kebiasaan baik. Tapi kelemahannya, teori ini kurang memperhatikan aspek berpikir dan motivasi dalam diri seseorang. Jadi, teori ini bagus untuk tahap awal pembelajaran, misalnya melatih keterampilan dasar. Tapi, perlu dikombinasikan dengan teori lain seperti kognitif atau humanistik supaya hasil belajar lebih menyeluruh. Nah, itu tadi adalah pembahasan lengkap tentang teori behavioristik. Dari sini kita bisa belajar bahwa perubahan perilaku itu butuh kebiasaan, pengulangan, dan penguatan positif. Kalau kamu mau jadi lebih disiplin, lebih rajin, atau lebih fokus, mulai aja dari hal kecil dan biasakan setiap hari. Sekian pembahasan teori behavioristik dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih, bye-bye!